Mulai dari awal ya. Dah, maaf. Ya, nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan 2006 akan membawakan materi yang berjudul Pancasila dan Pseudo Nasionalisme. Nurul Jamil karena telah mempersilahkan kelompok kami untuk memberikan materi ini. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dimas Tianto dengan NIM 22021010152 dan rekan saya Nindi Bella Dwi Rianti dengan NIM akhir 037 dan Adinda Margareta Natara dengan NIM akhir 131 serta Pina Riza Aulia dengan NIM akhir. Nah, sebelum itu kita harus mengenal pseudo nasionalisme. Nah, pseudo nasionalisme kan ini termasuk hal baru ya bagi kita ya, sehingga kita harus tahu arti dari pseudo nasionalisme. Jadi, nasionalisme palsu atau semu yang seringkali digunakan untuk kepentingan tertentu, bukan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan. Nah, kita untuk sebab berikutnya itu yaitu perbedaan Pancasila dan pseudo nasionalisme. Nah, perbedaan Pancasila dan pseudo nasionalisme itu biasanya ada tujuan dari Pancasila dan pseudo Pancasila itu yaitu menciptakan negara yang adil, makmur, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk memperkuat identitas dan integritas nasional. Nah, sedangkan pseudo nasionalisme itu biasanya tujuannya itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok, mohon maaf, atau kelompok dan bukan kepentingan nasional seperti Pancasila ya. Jadi pseudo nasionalisme itu singkatnya itu tujuannya itu buat keuntungan pribadi atau kelompok, tapi dia itu memanipulasi atau mengatasnamakan Pancasila atau juga bisa mengatasnamakan kepentingan nasional. Jadi secara lebih singkat dan lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, kita masuk ke sebab berikutnya ya, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari pseudonalisme. Next. Yang pertama yaitu manipulasi simbol nasional. Nah, ini mereka sering menggunakan simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, dan ikon-ikon sejarah untuk membangkitkan sentimen nasionalis. Namun hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok. Lalu ada retorika yang kuat tanpa tindakan nyata. Nah, ini pseudonasionalis mengandalkan slogan-slogan patriotik dan retorika nasionalis yang kuat, tetapi tidak diikuti dengan tindakan nyata yang mendukung kepentingan nasional secara menyeluruh. Lalu, eksklusivitas dan intoleransi. Pseudonasionalis cenderung mempromosikan ide-ide eksklusif yang memisahkan dan mendiskriminasi kelompok lain dalam masyarakat. Alih-alih mengedepankan inklusivitas dan persatuan nasional. Lalu kurangnya kontribusi pada pembangunan nasional. Mereka tidak memberikan kontribusi nyata pada pembangunan ekonomi, sosial, atau politik negara yang substansial, melainkan hanya memanfaatkan isu-isu nasionalis untuk popularitas atau keuntungan sesaat. Lalu pemanfaatan kekuatan dan kebencian. Mereka sering memanfaatkan
ketakutan dan kebencian terhadap musuh luar atau kelompok minoritas untuk memobilisasi dukungan, menciptakan rasa ancaman yang seringkali tidak berdasar atau dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir ada penolakan terhadap opini yang berbeda. Pseudonalisme biasanya menolak kritik dan pandangan yang berbeda dan cenderung melabeli kritik tersebut sebagai tidak patriotik atau bahkan sebagai pengkhianatan. Next. Lalu dampak pseudonalisme. Next. Yang pertama, polarisasi sosial. Nah, pseudonalisme ini cenderung menciptakan atau memperdalam perpecahan dalam masyarakat dengan mempromosikan eksklusivitas dan intoleransi terhadap kelompok lain. Ini dapat memperburuk kegiatan etnis, agama, atau kelompok sosial lainnya dan mengakibatkan disintegrasi sosial. Lalu penurunan kepercayaan publik. Ketika retorika nasional tidak diikuti dengan tindakan nyata, publik dapat kehilangan kepercayaan pada pemimpin dan institusi yang mengeklaim berjuang untuk kepentingan nasional. Hal ini bisa mengurangi legitimasi pemerintah dan memicu apatisme politik di kalangan masyarakat. Lalu, ada manipulasi politik. Pseudonalisme ini sering digunakan oleh politisi untuk mencapai tujuan pribadi atau kelompok tertentu, seperti memenangkan pemilihan atau mengalihkan perhatian dari isu-isu lebih mendesak. Ini bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau merugikan kepentingan publik dalam jangka yang panjang. Lalu kerugian ekonomi. Nah, ketidakstabilan dapat mengarah pada pengabaian prinsip-prinsip kerugian ekonomi, yaitu ketidakstabilan politik dan sosial yang disebabkan oleh pseudonalisme dapat mengurangi kepercayaan investor dan mengganggu kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan ekonomi dan yang didasarkan pada nasionalisme seringkali tidak berkelanjutan dan merugikan pertumbuhan ekonomi dalam jangka yang panjang. Dan yang terakhir, peningkatan konflik dan kekerasan. Dengan memanfaatkan ketakutan dan kebencian terhadap kelompok tertentu atau negara lain, pseudonalisme dapat memicu konflik dan kekerasan, baik secara domestik maupun internasional. Ini bisa merusak stabilitas dan keamanan nasional, serta menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk pembangunan. Nah, secara keseluruhan, pseudonalisme lebih banyak membawa dampak negatif daripada positif, baik dari segi sosial, politik, maupun ekonomi. Next. Selanjutnya materi tentang contoh praktek pseudonasionalisme. Next. Dimana contohnya yang pertama itu ada propaganda ekstrim. Maksudnya propaganda ekstrim adalah menggunakan narasi nasionalisme untuk membenarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti melakukan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas atau negara lain. Kemudian yang kedua ada manipulasi sejarah, di mana mengubah atau menyembunyikan fakta sejarah untuk memperkuat narasi nasionalisme yang sempit, seringkali untuk menciptakan rasa superior nasional. Kemudian yang ketiga ada diskriminasi terhadap minoritas, di mana itu menggunakan narasi nasionalisme untuk menjustifikasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik secara politik, ekonomi, atau sosial. Kemudian yang keempat ada eksploitasi sumber daya, di mana itu memanfaatkan sumber daya alam atau ekonomi negara untuk keuntungan pribadi, memperhatikan kepentingan nasional secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir dan yang kelima adalah memusatkan kekuasaan, membangun rezim otoriter atau diktator yang menggunakan narasi nasionalisme untuk membenarkan pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian praktek-praktek semacam ini itu seringkali bertentangan dengan nilai sejati dari nasionalisme, yang seharusnya melibatkan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.
Next. Tes, suaraku masuk ya? Iya, masuk. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila dalam menghadapi pseudo nasionalisme. Nah, Pancasila sendiri kan kita sudah tahu sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila pastinya memainkan peran penting nih dalam menghadapi ancaman pseudonalisme. Pseudonalisme kan bentuk semu dari nasionalisme, tadi kan sudah dijelaskan. Terus, apa sih peran Pancasila yang dapat dalam menghadapi pseudonalisme tersebut? Yang pertama, mempromosikan persatuan dan kesatuan. Nah, poin pertama ini mengacu pada sila ketiga Persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila ketiga secara langsung menolak segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah negara. Dalam menghadapi pseudonalisme, nilai ini mengingatkan masyarakat bahwa persatuan adalah kunci kekuatan bangsa. Yang kedua, menegakkan keadilan sosial. Poin kedua mengacu pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pseudonalisme seringkali didorong oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi, seperti contoh yang sudah diberikan tadi. Dengan mengimplementasikan keadilan sosial, Pancasila membantu mengurangi ketidakpuasan yang bisa menjadi bahan bakar bagi pseudonalisme. Kan banyak kasus-kasus di Indonesia yang berlatar belakangi kesenjangan sosial, maka di situ kadang ditunggangi sama kepentingan politik. Maka perlunya pemerataan kesejahteraan akan menekankan potensi konflik sosial yang akan terjadi. Yang ketiga, menguatkan nilai Kita lanjutkan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran kemanusiaan. Poin keempat ini mengacu pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila mengajarkan untuk memperlakukan semua manusia dengan adil dan beradab. Pseudonalisme seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan dengan menonjolkan sentimen etnis atau agama secara sempit. Nilai ini mengajarkan pentingnya kemanusiaan yang universal dan menghindari diskriminasi. Lalu yang selanjutnya, Bisa tadi? PPT-nya hilang. Oh, bentar. Dari kapan hilang? Aduh. Udah kelihatan. Sudah. Poin berapa tadi? Apa di itu aja ya, di-cut ya, nanti digabung gitu. Materinya Dinda ini. Tapi aku nggak tahu di hilangnya kapan. Lanjut sudah. Ya, kita lanjutkan ya. Untuk poin kelima, memperkuat keutuhan Yang Maha Esa. Nah, poin kelima ini mengacu pada sila pertama tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai ini menekankan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan masyarakat Indonesia. Diingatkan tapi, untuk menghindari ekstremisme yang seringkali menjadi bagian dari pseudonalisme, di mana salah satu agama yang mayoritas menekankan kepada yang minoritas. Nah, pentingnya untuk menerapkan sila pertama agar hal tersebut tidak terjadi dan untuk meminimalisir jadinya pseudo-nasionalisme. Untuk poin keenam, mengembangkan sikap toleransi dan pluralisme.
Pancasila mengajarkan sikap toleransi terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Ini sangat penting dalam mengatasi pseudonasionalisme yang cenderung eksklusif dan intoleran. Dengan menanamkan nilai-nilai pluralisme, Pancasila membantu membangun masyarakat yang menghargai keberagaman. Nah, kesimpulannya dari peran Pancasila sendiri, dengan kelima silanya berfungsi sebagai landasan ideologis yang kuat untuk menghadapi dan menolak pseudonasionalisme. Melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat mempertahankan persatuan, keadilan, dan kedamaian sekaligus menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh pseudonasionalisme. Jadi selanjutnya, Selanjutnya ada implementasi mahasiswa dalam menghadapi kasus pseudonasionalisme. Next. Contoh implementasinya itu yang pertama ada pendidikan dan kesadaran, di mana itu bisa dilakukan dengan adanya kampanye pendidikan, kemudian adanya literasi, kemudian menyajikan kegiatan yang sifatnya edukasi agar makin tumbuh rasa nasionalisme, sadar akan pentingnya keutuhan bangsa. Kemudian yang kedua ada kritis terhadap kebijakan publik. Itu bisa dilakukan melalui diskusi, debat, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian ada kebijakan tentang nasionalisme kita dukung, jika melenceng atau bisa menyebabkan rusaknya nasionalisme, maka bisa kita kritisi. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan dalam organisasi, di mana itu dapat dilakukan dengan pengembangan riset analisis, dapat dilakukan dengan upaya menyuarakan dan menyebarkan rasa nasionalisme sehingga tumbuh kesadaran di tengah masyarakat yang termakan berbagai isu yang menimbulkan perpecahan. Sebagai organisasi, kita bisa berkolaborasi dengan lembaga masyarakat untuk menggunakan dukungan kita kepada nasionalisme. Dan yang keempat ada penggunaan media sosial dengan bijak. Dan yang kelima ada pengembangan kepemimpinan sebagai upaya mengembangkan jiwa kepemimpinan yang berfokus pada nasionalisme sehingga nantinya bisa ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Dengan berbagai langkah tersebut, mahasiswa dapat berperan aktif dalam menghadapi dan mengatasi pseudonasionalisme serta mendorong terciptanya nasionalisme yang sejati dan konstruktif bagi kemajuan bangsa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk memahami contoh-contoh dari pseudonasionalisme, kami menyajikan beberapa studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama itu adalah gerakan khilafah, nasionalisme, semu, dan ambiguitas bela Pancasila. Nah, di artikel ini itu menggunakan kayak gerakan khilafah dan memanfaatkan isu terkait RUU HIP untuk mendiskreditkan pemerintah seperti itu. Jadi itu seakan-akan gerakan khilafah itu membela Pancasila, namun kenyataannya itu malah menuju nasionalisme yang palsu atau semu. Nah, sumbernya bisa dilihat di link yang sudah saya cantumkan di sini. Untuk studi kasus kedua akan disampaikan teman saya. Di studi kasus ini saya mengambil studi kasus dari mengenal Lia Eden yang mengaku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Nah, Lia Eden ini adalah seorang perempuan yang mengaku mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk menyebarkan ajaran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa agama. Nah, kasus Lia Eden ini menjadi kontroversi karena ajarannya dianggap menistakan agama dan melanggar sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Kasus Lia Eden menjadi salah satu contoh pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila. Ajarannya yang mencampur berbagai agama dan mengaku sebagai utusan Tuhan dianggap menodai kesucian agama-agama yang diakui di Indonesia. Next. Selanjutnya ada sebuah artikel tentang seorang yang beragama Yahudi, tapi itu di KTP-nya itu Islam, penganut agama minoritas ya kalau di Indonesia. Kemudian dia itu ingin diakui sebagai secara legal gitu loh, demi mengakhiri diskriminasi, sehingga di KTP-nya itu dituliskan bahwa agamanya itu agama Islam, agar tidak eh, terdiskriminasi gitu. Kemudian, apakah mereka bisa dibilang pseudonasionalisme? Bisa jadi, karena jika mereka memiliki dukungan, orang-orang yang membenci itu memiliki dukungan atau cinta terhadap negara atau bangsa dan konsisten dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip bangsa, seharusnya mereka itu tidak memiliki pemikiran yang seperti itu. Seharusnya mereka tidak menolak keberagaman dan mereka tidak menekankan kepentingan dirinya di atas kepentingan bersama. Dari sikapnya, kita bisa simpulkan tidak ada jiwa nasionalisme demi menjaga keutuhan bangsa. Jika dia cinta terhadap negaranya, maka dia akan melakukan segala cara untuk menciptakan keadaan negaranya menjadi negara yang damai. Dan jika dia berjiwa nasionalisme terhadap bangsanya, dia tidak akan mendiskriminasi. Jika masih mendiskriminasi, bisa disebut jiwa nasionalismenya itu palsu atau pseudonasionalisme. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, yang terakhir tentang polemik politisasi agama di acara Munajat 212. Mungkin kita bisa kembali lagi ketika tahun 2012, tahun berapa itu ya, bulan Desember, terjadi demo besar-besaran untuk Ahok. Nah, di situ sebenarnya dari awalnya memang terjadi pelanggaran Pancasila sila pertama. Tapi untuk tahun-tahun selanjutnya terjadi penunggangan politik di atas kepentingan agama. Mereka mengatasnamakan agama di acara tersebut untuk melakukan kampanye di saat acara tersebut dilakukan. Nah, setelah ditelusuri kembali pada kasus 212 ini, ternyata tidak murni hanya kasus pencemaran agama, tapi ternyata ada di baliknya, ada kasus yang lebih kompleks, yaitu tentang adanya politik internal di sana. Nah, pseudonasionalisme seperti ini sebenarnya sangat berbahaya ketika tidak ada yang memberhentikannya. Karena kita tahu sendiri mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam. Apabila agama Islam ditunggangi untuk aktivitas politik, hal tersebut dapat menggerakkan massa yang banyak. Nah, pentingnya untuk menahan hal tersebut agar tidak ditunggangi politik di atas kepentingan keagamaan. Mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 10 mengenai Pancasila dan pseudonasionalisme. Kami mohon maaf apabila terdapat penyampaian atau salah kata dari saat menyampaikan materi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diakhiri ya.